Baik nih, kita bersama Bang Dahri di sini. Ada pertanyaan lagi kepada Bang Dahri ini. Yang pertama itu, apa sih susahnya beternak puyuh? Kalau ditanya susahnya, Halo kawan-kawan sekalian, dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama saya, Fauzan dari Rumah Puyuh Berkah dan Bang Dahri. Sudah ada nama? kebetulan sih belum ada bang Nah, silakan buat segera. rencananya. Buat logo, biar paten nih. Sudah 3 tahunan kan? Ya, Nah, 3 tahunan benar. boleh itu mulai dibuat itu. Seperti Rumah Puyuh Berkah nih. Sudah ada bajunya malah. Supaya apa? Mudah dikenali orang. Benar-benar. Nah, apalagi kita sekarang akan buat koperasi. Nah, tentunya akan lebih tertata rapi kan. Nah, supportnya dari peternak-peternak mana saja. Khususnya di Kota Jambi dan Provinsi Jambi lah kalau kita bilang ya. Ya. Karena ada kawan-kawan juga yang dari Kabupaten. luar provinsi. Luar Luar. kabupaten. Masih selevel provinsi ini. Ada yang dari Tebo, ada yang dari Serlangun dan selainnya. Baik nih, kita bersama Bang Dahri di sini. Ada pertanyaan lagi kepada Bang Dahri ini. Yang pertama itu, apa sih susahnya beternak puyuh? Kalau ditanya susahnya beternak puyuh sih mungkin bisa dibilang hampir nggak ada ya. Tapi mungkin kalau dibilang nggak ada juga ya nggak Nggak mungkin ya, mungkin. nggak mungkin itu. Iya. Paling waktu di DOK lah masih kecil, Yang baru netas itu. baru netas itu perawatannya ekstra. Ngasih makannya nggak bisa terlalu banyak, jadi kita butuh waktu paling 1 jam sekali tambah makanan. Sering dipantau. Sering dipantau, harus dipantau terus sih kalau saya nih. Karena Kalau- takutnya kalau langsung dikasih Banyak? banyak, sifat puyuh ini kan sama kayak ayam, Iya. suka ngeker-ngeker. Dia dibuang-buang Dibuang-buang, dia berenang mandi-mandi di pakannya itu. pakannya. Jadi itu buang, Iya. sayang kan jadi ya. Sama tempat minum juga itu. Tempat minum juga Harus dikasih batu-batu harus gitu ya, dikasih batu ya biar nggak berenang dia. berenang. Terus untuk panas suhunya, Kalau untuk panas sih ikut suhu ruang aja sih. tapi tetap lampu itu Tetap juga harus ditambah dipantau. lampu. Iya, Kalau mati lampu, resiko itu. Untuk, resiko sih sebenarnya nggak ada tambahan apa-apa sih. Ngikutin suhu ruang aja jadi. oh gitu. Jadi kalau mati lampu itu, ya jarang di sini tapi ya. Jarang sih, kebetulan Oh. jarang terjadi. Oke, untuk kawan-kawan mungkin yang daerahnya rawan mati lampu ini agak repot main yang Agak kecilan ya. repot kalau dari DFT sebenarnya. Berarti amannya itu setelah lepas lampu. Amannya ya sebenarnya enak. Umur berapa itu kalau Bang Dahri? Lepas lampu tuh di kisaran ya 3 mingguan itu. Umur 3 mingguan. mingguan. Sudah naik ke kandang baterai. Sudah naik di kandang baterai. Nah, kalau di kandang baterai nih, apa minusnya beternak puyuh ini? Minusnya apa ya? Pasti nggak ada sih minusnya jaga puyuh. Berarti kelebihannya semua yang ada nih. Kelebihan semua kayaknya. Karena puyuh kalau aku bilang sih nggak seperti ayam ya. Kalau Iya. ayam lebih rentan penyakit. Iya. Kalau puyuh sih bisa dibilang kecil, rentan Oh, kecil, penyakitnya kemungkinan kecil. kena penyakit. Ya, kemungkinan mati juga bisa dibilang 1 hari nggak ada. Oh, berarti kalau 1 bulan itu persentasenya bisa di bawah 1% per Bisa bulan. di bawah 1%. Bisa di bawah itu. Bisa. Kayak lebih puyuh ini kayaknya daya tahannya lebih kuat kayaknya dibanding sama ayam. Kalau pembersihan kotorannya, Pembersihan kotoran sih 3 hari 1 kali. oh 3 hari 1 kali. Iya. Paling lama pernah lebih lama dari Paling itu? lama pernah sampai 1 minggu. Tapi aromanya kita nggak tahan. Oh, kitanya nggak tahan. Kita nggak tahan, kita nggak enak sama lingkungan ya kan. Jadinya kita jaga kebersihan kandang lah pasti intinya. Supaya tetangga nggak rewel. Nah, yang pasti tetangga nggak rewel, puyuhnya jadi lebih sehat yang pastinya kan. Berarti kalau disimpulkan minusnya ternak puyuh ini agak susah dicari ya. Agak susah kalau dicari minusnya puyuh ini nih. Coba ingat-ingat, ada enggak? Nggak bisa dimaksa. Minusnya apa ya? Kan untuk sekarang sih kayaknya belum dapat Belum ya ketemu ya? minusnya iya. Nah, nih kawan-kawan. Susah untuk cari minusnya beternak puyuh ini. Kita balik lagi nih. Kelebihannya, plusnya. Plusnya itu tadi yang pertama dia lebih tahan terhadap penyakit. Ya, fisik yang pertama ya kan. Kelebihannya terus kita nggak butuh lahan yang luas untuk beternak puyuh. Oh, nggak luas. Itu yang pasti. Nah, Kalau Bang Dahri ini berapa nih? Ada? Ini paling 10 kali 10 ada? kurang lebih lah ya 10 kali 10. Semuanya ini ya? Iya semuanya sampai yang di bawah. Tapi Ini kan kalau bisa 3 ribuan mungkin ukuran sini. kalau penuh bisa sampai 3 ribuan.
Nah, ini kawan-kawan, tidak perlu lahan yang luas. Benar. Apalagi nih kelebihannya? Kelebihannya eh, produksinya lebih cepat ya. Di umur 2 bulan dia mungkin sudah full produksi. Oh, sudah mencapai di atas 80% 80%. produksi telurnya Iya, gitu ya. benar. Selama Bang dari peliharaan nih paling cepat di umur berapa mulai bertelur? Di umur 40 hari sampai 45 hari sudah mulai bertelur. Itu salah satu kelebihannya ya. Satu ya. Produksinya cepat. Produksinya lebih cepat. Jadi ya. kita sudah bisa hitung-hitungannya lebih cepat ya. Lebih cepat ya. bisa Balik menakar. modalnya bisa cepat lah. Kalau kata orang. Tapi jangan dulu lah bikin balik modal, apalagi pemula. Fokus banyakin populasi. Benar-benar. Karena ya untungnya tipis kan kalau puyuh ini kan. Iya, untungnya sih tidak terlalu besar. Populasinya harus banyak baru Harus terasa. banyak baru terasa. Ada lagi kelebihan lain. Ternak puyuh ini lahannya tidak terlalu luas, Iya, benar. tahan penyakit. Tahan penyakit. Terus ininya perawatannya, Kalau kasih makan, perawatan kasih minum dan buang kotorannya. nggak ada sih sebenarnya, dia simpel. Kasih makan 1 hari cukup satu Satu kali. kali. Mm-mm. Minum Minum ya karena saya masih pakai botol manual. manual, jadi ya 1 hari 2 kali. Ya, Paling agak repot ya bersihin kotoran lah itu tadi. itu pun kalau orang yang memang jiwanya ada ternak nggak Nggak masalah. masalah sebenarnya. Sebenarnya kerjanya kan juga nggak lama gitu kan. Tapi kalau memang yang nggak biasa megang kotoran mungkin sedikit jijik. Iya. Bau, tapi uangnya nggak bau loh. Ah, Ini apa? Untuk kotorannya sendiri, setelah dibersihkan itu dimanakan? kebetulannya kotoran puyuh ini laku juga. Ada yang ngambil juga Jadi di sini. cuan juga. Nah, itu lagi. Itu sudah dikompos atau masih berbentuk? Masih berbentuk kotoran murni. Jadi orang itu komposkan sendiri. Iya, benar. Berarti biaya itu biaya upah masukkan ke Biaya karung itu upah aja ya. ya, Upah, benar. upah ngumpulin. Upah ngumpulin, Nah, benar. bukan kita jualan kohe ya. Bukan, bukan. Jadi kita upah ngarungin aja. Upah ngaruh. Dan harganya pun nggak tinggi. Nggak tinggi. Yang penting bersih. Yang penting bersih, kanan kiri nggak kebauan istilahnya, dengan bau kotoran ya kan. Ya untuk diketahui nih kawan-kawan sekalian nih, yang dari rumah Puyuh Berkah ataupun Edi Puyuh Jambi, ini di pusat kota nih kalau dibilang nih. Di pusat Sekarang. kota, Mayang ini sudah jadi pusat kota sekarang. Padat penduduk di sini. Mungkin kalau di tahun 2000-an mungkin ini masih di Wah, masih hutan, bisa masih dibilang. pinggiran boleh dibilang. Iya, Pas benar. jadi pusat kota nih. Dan bisa dilakukan beternak puyuh ini Di lahan di yang sempit. lahan sempit di belakang rumah ini. Iya, benar, di belakang rumah. Bahkan kemarin kita diam-diam ke sini sama Bang Edi, malah beliau pergi mancing seharian pun. Jadi puyuhnya siapa yang ngurus? Kata Bang Edi bilang seperti ini. Ya wajar deh mancing gawe puyuh, apalagi kasih makan, kasih minum Iya, selesai. benar. Puyuh memang, ya itu tadi, banyak sih kelebihannya memang. Perawatannya mudah. Iya. Jadi bebas kita bisa ninggalin. Yang penting pakan sama minumnya tercukupin, insya Allah bagus puyuhnya. Jadi nih Bang Dari tadi bilang targetnya 3.000 3.000 rencananya. Berarti dalam pemikiran Bang Dari 3.000 puyuh masih bisa sendirian. Kalau 3.000 sih masih bisa sendirian. Karena logikanya gini, 1.000 puyuh sekarang aja kerjanya paling lama buat pagi 2 jam. Habis itu Itu tiap hari enggak? ya setiap hari kan karena ngasih makan sama Kasih bersihin botol minum. Oh Karena gitu kan masih ya. manual. Kalau minumnya otomatis lebih Minum otomatis lebih simpel lagi. Wah, bisa simpel lagi. Paling nggak ada kerjaan bisa dibilang. Kalau untuk kotoran tadi 1.000 ini berapa lama makan waktu? 1.000 Ada ekor setengah jam, lebih lah. 1,5 jam. 1,5 jam. Iya. Tapi 3 hari sekali. 3 hari sekali. Kalau dibagi 3 ya sejam sehari. Sehari ya. Nah gini kawan-kawan, populasi segini gaji udah UMR nih. Benar. Nah, pekerjanya ya kita hitung rata-rata lah nih 2 jam per hari. Jadi kalau 3.000 puyuh ya paling 6 jam sehari, setengah hari lah. Setengah hari. Iya. Apalagi nanti sudah dibuat minum otomatis semua, Minum otomatis aman lagi nih. lebih aman. Benar. Kalau saya bilang Bang Dari seperti ini, saya belum 40 tahun ya. Target saya sebelum saya ketika saya sudah 40 tahun, keuangan sudah stabil, usaha sudah berkembang. Benar. Apalagi Bang Dari nih yang masih single. Nah, sebelum dia berumah tangga nanti, wah usaha sudah berkembang. Wah itu asik tuh. Nggak repot lagi mikirin ke sana kemari kayak saya sama Bang Edi ini sekarang pusing nih. Tapi ya karena sudah kenal puyuh, sudah jalan kalau saya sudah hampir 5 tahun, nah sudah menemukan ritmenya ini. Sekarang saya juga fokus di puyuh. Sudah jalan 2 tahun ini fokus di puyuh dan alhamdulillah sudah merasakan hasilnya. Nah, baik kawan-kawan.
singkat pembicaraan kita dengan Bang Dahar di sini berbagi pengalaman. Beternak puyuh ini susah dicari minusnya. Yang ada ya kelebihan-kelebihan itulah. Bisa dimulai dengan populasi berapapun, Ya, dengan benar. modal seadanya. Dan sekarang pun khususnya di Kota Jambi dan sekitarnya, wadah tempat untuk bernaung, boleh dibilang tempat belajar itu lengkap. Lengkap. Nah, itu aman, seaman-amannya. Pemasaran pun ada yang bantu nampung. Bahkan kekurangan telur sekarang. Ah, itu dia. Nah, mungkin itulah ya. Jadinya bingung juga ngomongnya. Kekurangan telur. Kekurangan telur, bener. Permintaan tinggi, tapi ya produksi kita emang nggak mencukupi kan. Ya, tapi kalau kita dibilang beternak puyuh tidak boleh maksa ya, harus sabar, sabar dan sabar. Iya, Biarlah pelanggan mengalir apa adanya. apa adanya. Jangan kita paksakan yang populasi sekaligus besar, sedangkan kita belum paham proses perawatan puyuhnya juga berisiko. Berisiko benar. Nikmati aja alurnya ya, Nikmati. ritmenya step by step nikmati. Baik kawan-kawan, untuk pembicaraan kita kali ini cukup sampai di sini. Semoga menginspirasi kawan-kawan sekalian yang menyaksikan video dari Rumah Puyuh Berkah juga Edi Puyuh Jambi. Baik kawan-kawan, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Ayo beternak puyuh itu asik.